Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dasar-dasar penyuluhan 12 ATPH 2 dari SMK PPN Tanjung Sari. Kali ini kami akan mengunjungi salah satu petani tomat di Desa Sukawangi, Kecamatan Pemulihan, Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum teman-teman, kita sudah berada di lahan. Ayo kita temuin petani yang ada di sini. Halo Kang, selamat pagi. Selamat pagi, Mate. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Di sini Kang lagi ngapain? Ini lagi ngurusin tanaman tomat. Ini tomat umur berapa Kang? Ini udah masuk umur 3 bulan. Udah masuk waktu panen lah. Waktu panen kita sekitar 1 mingguan lah. 1 mingguan lagi kita masuk pasca panen. Tanaman tomat ini Kang yang ditanam varietas apa ini? Ini adalah varietas galan. Galan itu dari Agroseed. Ya, lumayan cukup mudah kalau di sekitar sini penanaman untuk Agroseed itu cukup mudah seperti itu. Kenapa Akang memilih tanaman tomat untuk dibudidayakan? Ya, kenapa saya memilih tanaman tomat? Karena di sini tanaman tomat itu sangat berpeluang untuk dijadikan usaha oleh petani seperti itu. Jadi analisis usahanya itu dapat gitu dari tanaman tomat seperti itu. Ini kan lahannya luas Kang. Kira-kira berapa meter atau tumbak Oh, ini yang kan akan tanah oh. yang Ya, ditanam ini kan jarak luasnya adalah 250 tumbak dan ini juga kan dari program kelompok gitu. Jadi saya juga masuk dari kelompok tani seperti itu. Akang masuk kelompok tani mana? Oh, perkenalan dulu atau belum perkenalan ya? Nama saya Denny Sopian. Saya dari kelompok tani Dangyang Tani Abadi yang ada di wilayah Sukawangi. Jadi itu Dangyang adalah sebuah kelompok tani kumpulan dari beberapa petani yang mau bergabung untuk memajukan lingkungan dan wilayah gitu dari sektor pertanian seperti itu. Dalam kelompok tani Akang sebagai apa? Saya dari kelompok sebagai pemasaran. Jadi mulai dari pemasaran bibit, mulai dari pemasaran hasil produksi itu diatur oleh saya seperti itu. Dalam kelompok Akang siapa yang menjadi ketua? Kelompok Tani Dangyang Tani Abadi, ketuanya adalah Bapak Dana Susila yang ada di lokasi Nyampai sekarang. Di situ adalah ketua kelompok Dangyang Tani Abadi. Kan Kang tomat ini bervarietas apa tadi? Galan dari Agroseed. Galan itu berapa lama untuk penyemaian? Penyemaian itu fleksibel ya. Penyemaian itu rata-rata hampir 2 minggu. 2 minggu sebelum pindah tanam itu 2 minggu lah, sekitar 2 mingguan dari awal kita penyiapan media, kita penyiapan bibit, tabur bibit itu antara 2 minggu pindah tanam ke media lahan gitu, hamparan seperti itu. Kalau ini kan Kang mulai dari daun pasti ada, semua tanaman pasti ada penyakit, ya. hama dan sebagainya. Kalau dalam varietas apa ini? Galan ya. Apa penyakit yang sering Rentan ada? rentan ya. Kalau untuk sekarang itu kendalanya petani itu kendalanya dari cuaca. Sekarang kan curah hujan tinggi, kadang panas, itu kan berpengaruh juga terhadap tanaman tomat. Jadi kan kebanyakan ini ada busuk. Nah, satu lagi kalau tanaman tomat itu ulat. Jenis ulat itu yang menjadi kendala di sini. Varietas galang ini apa keunggulannya Kang? Ini hasil panennya itu lumayan, dari satu pohon aja kita bisa hampir di 3 kg gitu, 3 kg dari satu pohon. Apakah beda dalam ukuran buahnya
dengan varietas lain, Kang? Lumayan beda. Ini kan waktu panennya masih lama lah, hampir 2 minggu lagi kita masuk ke masa panen. Ya, jadi ini belum tumbuh maksimal gitu. Nah, udah 2 minggu, ntar lihat hasil maksimalnya setelah 2 minggu. Kalau varietas ini apakah sulit untuk pemeliharaan? Cukup mudah. Sekarang kendalanya di cuaca. Kalau cuacanya bagus, hasilnya maksimal gitu. Kalau cuacanya masih hujan deras, terus tidak stabil cuacanya, kadang panas, kadang hujan, nah itu yang akan mengganggu kemaksimalan dari tanaman tomat ini. Apa yang Akang lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit, hama? Oh iya, itu kita kan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita sekarang sakit aja kan kita harus ada nutrisi, kadang karbohidratnya kita harus tanaman juga sama gitu. Ini kan memerlukan kalsiumnya, memerlukan asupan nutrisinya gitu, harus stabil lah. Antara kan kita menjaga imun juga kan, tubuh kan cuaca terus, tapi kan kalau imun kita udah kuat mah ya aman gitu. Nah, termasuk tanaman juga. Kalau tanaman udah kuat, stabil kekuatannya, nah itu tidak akan terpengaruh juga oleh cuaca gitu. Dan sekarang untuk cuaca seperti ini kita ngehajarnya dari fungi kita hajar supaya kuat gitu, dari tidak ada busuk gitu, seperti itu. Yang akan tanam ini kan metode tumpang sari. Iya. Kalau apalah keunggulannya dari metode tumpang sari? Iya. Tomat itu cocok dengan beberapa jenis komoditi yang lain. Jadi enak untuk budidaya tomat itu bisa tumpang sari gitu. Bisa kita tumpang sari dengan cabai, kita tumpang sari dengan baby, tumpang sari dengan sayuran daun lainnya, bisa lah. Jadi sebelum kita menunggu tomat panen, kita bisa menanam jenis sayuran daun yang ada di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi tidak berpengaruh terhadap kemaksimalan tanaman tomat seperti itu. Kang, dalam varietas ini apakah beda cara pemanenan atau gimana? Tidak ada yang beda kalau untuk pasca panen sama aja gitu untuk pemanenan jenis tomat seperti itu. Jadi yang membedakannya kita dalam pemasaran gitu, jadi kadang orang memanen itu terlalu matang, nah kita mah sedang, jadi tidak terlalu matang, tidak juga terlalu muda gitu pemanenannya. Kalau Akang kan tadi tidak terlalu matang dan tidak terlalu muda. Jadi dipanen dalam umur berapa? Kalau untuk pemanenan dalam tomat itu 3 bulan lah, 3 bulan kita udah masuk masa panen. Kalau Akang kemana kalau sudah panen? Pemasaran untuk budidaya tomat ini banyak sekali gitu. Kita masuk ke pasar modern, pasar tradisional, pasar kecil juga bisa gitu. Jadi kebanyakan kan sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Pasar yang kecil, pasar gendong, kalau di sini kan disebutnya pasar gendong, itu bisa juga kita berikan gitu sesuai dengan spek yang kita hasilkan. Kalau speknya masuk ke pasar modern, kita masukkan ke pasar modern. Kita speknya masuk ke tradisional, masukkan saja ke tradisional gitu. Tergantung hasil panen kita gitu. Kalau panen kita bagus, kualitas bagus, nah harga juga kan lebih tinggi ke pasar modern seperti itu. Jadi pasca panen itu kita memilih tiga pemasaran, yaitu pasar modern, pasar tradisional, sama pasar gendong yang ada di wilayah-wilayah sendiri seperti itu. Kalau dalam kelompok Akang, apakah pasca panen itu di packing seperti apa? Ya, ada yang di packing. Jadi di kelompok itu alhamdulillah sudah ada pemasaran yang ya dibilang lumayan rada modern gitunya, rada modern. Nah, di pemasaran kelompok kami menyediakan, jadi kualitas yang bagus kita masukkan ke
gudang packing gitu. Dari ya kita kan sudah ada yang kerja di gudang packing, memberdayakan masyarakat juga. Nah di situ kita memilih kualitas mana yang bagus untuk pasar modern seperti itu. Jadi ini dari lahan kita ambil masuk ke gudang. Nah di gudang kita masuk sortasi itu memilih mana yang kualitas bagus, mana yang sedang, mana yang biasa saja seperti itu untuk pemasaran. Kalau di kelompok Akang kan sudah meradar ke pasar-pasar modern. Ya. Apakah ada yang sudah ke luar negeri atau Oh iya, gimana? untuk ekspor kami ada di komoditi baby Kenya itu ekspor dari kelompok kami gitu. Ekspor itu kita masih supplier pelantara, tapi itu barangnya sudah masuk ke barang ekspor untuk baby Kenya. Kalau sejenis yang lain itu belum masuk. Ada juga belum masuk. Masih di pasar tradisional sama modern aja gitu. Untuk ekspor mah baru baby aja. Nah, Kang kan ini lagi menanam tomat, Kang ini. Ya. Apakah akan terus tomat atau nanti diganti tanaman lain dengan sesi-sesi yang lain? Oh, tidak. Di sini kita kan melakukan pola tanam. Jadi di kelompok kami pola tanam dari 1 tahun itu kita bisa memasukkan beberapa komoditi gitu. Jadi sebelum kita pemanenan tomat 3 bulan pemanenan tomat, 1 bulan kita udah bisa panen jenis yang lain gitu. Dari baby juga, baby kan bisa masuk di pinggirnya, baby bisa masuk 1 bulan baby gitu kan panen, 1 bulan baby panen, tomat itu baru 1 bulan setengah tomat, 1 bulan baby itu udah panen. Jadi jenis yang masuk tidak selalu tomat gitu. Jadi sebelum kita memanen tomat itu ada jenis sayuran lain yang masuk gitu, sejenis baby, sejenis sayuran daun kayak pakcoy, sosin. Jadi sebelum penanaman tomat kita merancang dulu apa aja yang mau kita tanam sama jangka waktu itu berapa lama jenis tanaman itu gitu. Jadi kita memasukkan bisa hampir 6 komoditi. Jadi tomat itu kan sama cabai juga cocok. Jadi tomat, cabai, sayuran daun, baby itu bisa masuk. Jadi tidak selalu tergantung kepada tomat. Jadi tomat itu kita 3 bulan kan tomat. Jadi sebelum 3 bulan panen tomat, kita sudah memanen sejenis lainnya. Nah, setelah 3 bulan panen tomat juga ada jangka panjangnya. Jangka panjangnya itu dari cabai seperti itu. Cabai kan 6 bulan. Jadi sebelum kita memanen cabai, kita memanen tomat juga. Nah, ini setelah panen tomat kita bisa memasukkan jenis lainnya juga. Jadi setelah tomat itu kita bisa memasukkan buncis panjang, kita memasukkan sayuran daun di pinggirnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak tergantung kepada tomat. Jadi kalau kita harga tomat masih di bawah, kita berpeluang lagi di jenis komoditi yang lain gitu. Jadi nah di situ cara berpikir kita, bagaimana kita tidak tergantung ke satu komoditi gitu. Jadi kan tomat juga kan bagus juga gitu, dari harga juga tidak kayak sayuran daun. Kalau sayuran daun sekali panen udah beres. Nah kalau tomat kan kita bisa hampir 7 kali panen. Jadi sekarang harganya di bawah. Nah minggu depan kita harganya bisa di atas seperti itu. Jadi keunggulan dari tanaman tomat adalah kita bisa memaksimalkan panen. Jadi tidak tergantung ke hari itu atau minggu itu kita panen harganya jatuh. Nah kita bisa berpeluang kedepannya lagi, 2 minggu kedepannya lagi harganya bisa naik. Nah seperti itu keunggulan dari budidaya tomat seperti itu. Alhamdulillah proses wawancara sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Adeni bermanfaat bagi kita semua. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.